Kenapa sih Bang pilih Jepang gitu? Dari banyaknya negara-negara lain, kenapa Jepang? Berarti kan ada sesuatu atau hal yang bikin tertarik untuk kerja di Jepang itu. Halo minasan, konnichiwa. Selamat datang di Pojok Jepang, tempat kita cerita semua hal tentang negeri Sakura. Jadi di episode ini teman-teman, saya nggak sendirian, dan akhirnya saya ditemani oleh bintang tamu kita. Ya walaupun bintang tamunya bukan tingkat nasional, kabupaten atau kecamatan, ya bintang tamu tingkat desa lah. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting selagi itu ada sesuatu hal yang disampaikan, ada kebermanfaatan untuk teman-teman, ya nggak ada masalah lah. Oke teman-teman, jadi sebelum nanti kita mau mulai obrolannya nih, jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan apapun itu boleh ditanyakan, nanti bisalah kita ngobrolin bareng seperti itu. Langsung aja sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan dulu nih bintang tamu kita. Udah jauh-jauh nih, udah mau diajak sharing gitu ya. Oke, siap? Kita perkenalkan. Silakan Bang, perkenalkan diri dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mura. Kenapa saya bisa di sini ya? Karena ini nih, diajak ngobrol. Bukan diajak ngobrol, diajak bahas tentang Jepang katanya Bang. Ayo kita ngobrol tentang Jepang supaya bermanfaat untuk orang lain. Waduh, kata saya berat nih, obrolannya berat. Jangan yang berat-berat Bang, kita santai aja sambil hiburan gitu, sesuai pengalaman. Udahlah, kata saya tegas. Ya seperti inilah jadinya. Ya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada kebaikan atau ilmu yang positif atau pengetahuan yang positif bisa diambil. Kalau ada kejelekan ya mohon dimaafkan dan jangan diambil. Ya gitu aja perkenalan dari saya. Silakan lanjut. Baik Bang, mungkin saya udah nyiapin beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan-pertanyaan dasar dulu sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan atau pembahasan yang lebih dalam lagi mengenai tentang Jepang ini. Jadi pertanyaan pertama itu, kenapa sih Bang pilih Jepang gitu? Dari banyaknya negara-negara lain, kenapa Jepang? Berarti kan ada sesuatu atau hal yang bikin tertarik untuk kerja di Jepang itu. Terus apakah kenapa nggak kerja di Indonesia gitu? Apakah sesusah itukah cari kerja di Indonesia gitu? Nah mungkin itu dulu nih pertanyaan dasarnya. Silakan dijawab Bang. Oke, saya jawab dulu pertanyaan yang pertama nih. Susah pertanyaannya baru juga mulai ya. Ya udahlah, saya jawab ini menurut pandangan saya aja gitu ya. Kenapa Jepang? Kenapa nggak negara lain? Ya itu bukan untuk dibandingkan teman-teman. Jadi teman-teman tinggal milih aja tuh. Kalau teman-teman mau merantau, pilih aja dari antara negara-negara maju yang sesuai, yang cocok lah. Masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya kok. Ya walaupun Jepang gajinya nggak sebesar negara lain, tapi proses ke Jepang itu lumayan cepat. Kurang lebih sekitar 1 tahun lebih dikit lah, kayak gitu. Ya saya ada sedikit saran aja buat teman-teman yang mau pergi merantau gitu, cari negara-negara yang aman lah, yang sudah direkomendasikan oleh negara, dan berangkat lewat jalur yang legal, yang resmi. Karena ini kita udah menyangkut internasional, jauh dari keluarga, jauh dari teman, bahasa masih terbatas. Karena ya rawan sekali sekarang banyak kasus yang kerjanya ke negara yang setara dengan Indonesia atau lebih buruk lah lebih jelek lah dari Indonesia. Ya akhirnya terjadi banyak kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Ngeri juga kan, kita dijual. Aduh, takut bos. Nah, kayak gitulah. Jadi ya mending cari aman aja. Kalau ada apa-apa kan, kalau kita legal ya negara juga nggak akan diam gitu, tanggung jawab. Itulah, jadi kesana ngobrolnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa itu? Jadi apa nomor 2 Bang, kenapa Jepang dan apa hal menariknya? Kenapa Jepang, hal apa yang bikin menarik katanya? Ya saya mau cerita sedikit. Jadi sebenarnya untuk keinginan saya ke Jepang itu 5 tahun yang lalu pas lulus SMK, pas ada program pemagangan dari sekolah. Karena ada kendala, akhirnya saya gagal. Ya udahlah, saya lupakan keinginan itu. Akhirnya datang lagi tuh kesempatan yang kedua kali. Jarang-jarang kan kesempatan datang 2 kali gitu. Ya udahlah, saya ikut lagi gas.
pada saat itu karena masih lulus gitu SMK ya pikiran saya tujuannya ya jujur aja ya karena uang gitu, karena sebatas uang. Saya dulu mikirnya gini, dengan jam kerja yang sama di Indonesia dan di Jepang kan jam kerjanya hampir sama ya, 8 jaman gitu, 7 jam setengah, 8 jam sekitar segituan lah. Terus jenis pekerjaan yang dilakukan juga kurang lebih sama, tetapi gajinya itu cukup berbeda sangat signifikan gitu, kayak gini. Wah, ya udah saya mikirnya gini, lah nanti saya di sini nggak di Indonesia kan kerja lama-lama nanti capek gitu. Ya udahlah, mending saya korbankan dulu waktu berapa tahun merantau aja dulu mikirnya kayak gitu doang. Tapi ya setelah dipikir-pikir ternyata masih banyak sih hal positif yang bisa diambil. Nah ini mungkin teman-teman yang masih ragu untuk melangkah bisa jadi bahan pertimbangan gitu. Ya namanya negara maju kan kita bisa ambil pelajaran di sana. Jadi kalau teman-teman mau berkarir lama ya bisa fokus di bahasa Jepangnya, nanti bisa bekerja lama di sini. Kalau teman-teman yang mau ngambil ilmunya ya bisa, misalkan teman-teman di sini kerja di bidang pertanian, bidang peternakan atau bidang-bidang lainnya, bisa diambil ilmunya, nanti bisa diterapkan di Indonesia seperti itu. Ya kita juga punya kesempatan itu untuk belajar budaya di sini, belajar karakter orang-orangnya seperti apa, masih banyak kesempatan kita untuk berkembangnya, itu masih sangat banyak lah. Yang mau berkarir bisa, yang mau ambil ilmu pengalamannya bisa, sangat bisa. Ya itu pandangan saya aja sih, ya pasti teman-teman juga punya pandangan, punya pikiran yang berbeda. Saya cuma sedikit membagikan aja. Terus saya mikirnya, ya kalau kita masih sehat, kalau orang tua mengizinkan, kalau kita mampu, kenapa enggak gitu, mumpung masih muda. Ya itu mungkin sedikit alasan kenapa saya pilih Jepang dan bekerja di sini. Terus pertanyaan terakhir nih susah, kenapa nggak kerja di Indonesia gitu? Sebenarnya untuk kerja di Indonesia itu gampang susah. Kalau kerja di Jepang itu susah gampang. Ngerti nggak teman-teman? Jadi untuk kerja di Indonesia itu gampang susah. Gampangnya emang karena negara kita sendiri, kita bisa komunikasi secara baiklah, secara jelas bahasa Indonesia, nggak ada kendala komunikasi. Terus ya emang negara kita gitu. Tetapi pada kenyataannya ya emang susah. Mungkin di sini yang teman-teman ada yang lagi nonton udah nyebar beberapa CV tapi belum ada panggilan, susah kan gitu, nggak ada kejelasan. Padahal gampang kan? Gampang padahal gitu di negara kita sendiri, tapi nggak ada kejelasan. Atau mungkin teman-teman yang masih sehat, masih merasa masih kuat, tapi karena keterbatasan umur, karena keterbatasan pengalaman, permintaan skill yang sangat tinggi, nah itu gampang susah. Tapi kalau kita kerja ke luar negeri, khususnya Jepang nih yang saya alami, ya susah gampang. Susahnya itu terukur, susahnya itu bahasa Jepang dan biaya. Nah tapi kan itu bisa kita akali gitu, bisa kita cari, belajar bahasa terukur. Susahnya itu terukur, bukan ketidakpastian. Kita belajar bahasa Jepang, kita ikut ujian, kita ikut wawancara, gagal, evaluasi, belajar lagi, jelas gitu. Susahnya tuh jelas, bukan susah karena ketidakpastian ngambang. Kalau di Indonesia kan ya udah mungkin teman-teman udah berapa CV, berapa ratus yang teman-teman kirim, tapi nggak ada info, nggak ada kejelasan. Tapi lokernya ada tuh, loker setiap minggu ada dikirim terus, nih ada loker ini, entah gak tahu tuh apakah itu harus pakai calo atau apakah itu pakai harus orang dalam, nggak tahu. Ya kalau di Jepang sendiri itu susahnya ya pertama cuma belajar bahasa Jepang sih. Nanti kalau teman-teman udah lulus ujian bisa ikut wawancara, kalau udah keterima ya udah tinggal ngurus dokumen, udah berangkat kayak gitu mungkin. Ya mungkin itulah sedikit cerita dari saya, sedikit pandangan saya, sedikit pengalaman saya.
Gitu, jadi silakan. Oke, baik Bang, terima kasih atas penjelasannya. Gimana nih teman-teman? Apakah cukup jelas? Jadi kalau teman-teman ada yang belum jelas bisa tulis di kolom komentar ya, nanti saya tanyakan langsung. Nah, jadi menarik nih jawabannya. Jadi kita bisa punya pertanyaan beranak. Tetapi untuk episode ini cukup sampai di sini ya. Cukup sampai kenapa Jepang, kenapa nggak cari kerja di Indonesia? Apa sih hal menariknya gitu? Jadi saya punya pertanyaan beranak nih buat nanti selanjutnya nih Bang, siap-siap. Nanti saya tanyain nih cara kerja di Jepang gimana gitu, cara kerjanya buat pemula, buat para lulusan SMK kayak gitu. Terus biayanya berapa nih Bang? Penasaran nggak teman-teman? Terus tantangannya apa aja? Nah, terus yang paling utama gajinya berapa sih gitu kerja di sini tuh? Nah, jadi beranak kan? Menarik nih. Ya mungkin gitu aja. Terima kasih atas waktunya Bang. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Di sini kita hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui atau apapun. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di pojok Jepang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Maaf kalau ada salah-salah kata. Salam.